Rasulullah mengajarkan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Beramallah kamu untuk dunia kamu seakan-akan hidup selama-lamanya. Boleh kita berjuang untuk dunia, tapi ingat wa'malu li akhiratuka ka'annaka tamutu gadan. Beramallah kamu untuk akhiratmu seakan-akan mati besok pagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah faqad hazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhra ad-dunya la'ibun wa lahmun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramakum indallahi azqakum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bertafakkur fiddin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyaknya nikmat yang diberikan Allah, hendaknya kita sebagai seorang muslim yang beriman, gunakanlah nikmat yang diberikan Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Karena nikmat yang kita nikmati hari ini cukup banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang sedikit ini khatib mengajak kita semua dan juga khatib sendiri, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan akramakum indallahi azqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa di antara kita. Ketakwaan itu hanya bukan ucapan, mulai dari ucapan, perbuatan, hati, itu disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu nampak dari ucapannya, dari sikapnya, dari perbuatannya sehari-hari. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini khatib akan memberikan judul khutbah beberapa hal yang mempengaruhi dalam kehidupan ini. Pada hari ini kita berada di alam dunia. Kita tak ubahnya seperti merantau ke negeri orang, kemudian singgah di sebuah pulau dunia. Di dunia ini, bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, tantangan rintangan akan kita hadapi. Sebab setiap yang merantau pasti akan kembali. Sejauh-jauh tabangnya bangau, baliaknya juga ke kubangan juga. Sejauh-jauhnya kita merantau, kembali kita ke akhirat juga. Kehidupan yang panjang yang perlu kita pikirkan hari ini adalah bagaimana hidup di akhir kehidupan nanti. Kehidupan dunia adalah kebahagiaan.
Janganlah akhir kehidupan kita dengan penderitaan. Berarti perjuangan hidup kita lakukan untuk yang akan datang, perjalanan yang cukup panjang kita perjuangan hari ini harus kita perjuangkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lalai dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah. Terlalu cinta terhadap dunia, akhirnya lupa tentang akhirat. Padahal kita adalah hari ini di dunia, hidup di dunia. Dunia itu adalah tempat kita beramal, bekerja. Untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan di akhirat harus berjuang dari sekarang. Harus beramal kita. Rasulullah mengajarkan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Beramallah kamu untuk dunia kamu seakan-akan hidup selama-lamanya. Boleh kita berjuang untuk dunia, tapi ingat, wa'malu li akhiratuka ka'annaka tamutu gadan. Beramallah kamu untuk akhiratmu seakan-akan mati besok pagi. Karena kecintaan kita kepada dunia, bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, terabaikan kehidupan kita untuk hari esok. Kewajiban kita kepada Allah terabaikan. Kalau kita pikir-pikir, nikmatnya dunia itu hanya sampai ke kerangkunan. Apa yang kita dapatkan, uang yang kita miliki, itu akan semuanya akan tinggal. Rumah yang mewah yang kita tinggalkan, kita buat, itu semuanya akan tinggal. Apa yang akan menjadi yang bisa memberikan bantuan pada kita? Yang pertama adalah amal jariah, amal yang kita lakukan hari ini. Maka dalam hal itu yang pertama adalah jangan terlalu cinta terhadap dunia. Sebab dunia ini semakin lama semakin cantik. Jangan terpengaruh hawa. Makanya orang beriman itu adalah orangnya yang istiqomah, tidak terpengaruh. Gara-gara kita bekerja dengan siang dan malam, kewajiban kepada Allah kita tak abaikan. Yang kedua yang menyebabkan kelalaian kita beribadah adalah orang yang terlalu cinta tentang rumah, mahligai, dan lupa tentang kubur. Orang yang terlalu cinta terhadap rumah, sekarang dia benahi rumahnya, dia baguskan rumahnya. Kebutuhan-kebutuhan apa perangkat rumahnya dia benahi. Padahal sebentar lagi kubur akan datang ke hadapannya. Berarti orang yang terlalu cinta ke rumah yang tempat berteduh. Boleh kita cinta itu, tapi jangan berkelebihan. Sebab kata Rasulullah, pekerjaan yang paling baik itu adalah pertengahan. Makanya kita lihat ahli-ahli sufi seperti Rodiyatul Adabiyah, kemudian ada namanya tokoh-tokoh ulama besar itu, Sarudin, banyak-banyak yang lain. Mereka itu hidup dengan penuh kesederhanaan. Rumah dan juga kebutuhan mereka hanya sekedar dia cukupi saja. Tidak mewah seperti kita sekarang. Kita sekarang lihat rumahnya bertingkat, mobilnya berkilat, tapi tidak membawa dampak yang positif untuk dirinya. Padahal nikmat Allah yang dia berikan kepada kita oleh Allah itu dijadikan sarana untuk mencari ridha Allah. Boleh kita bagus rumah, tidak jadi masalah. Tapi jangan kita terpekuk dengan kita terlalu meresapi kehidupan di rumah. Ingat, sewaktu sholat datang kita laksanakan sholat berjamaah. Sekarang sangat kita sedihkan bapak kaum muslimin yang berbahagia. Padahal kata Rasulullah, semakin nikmat diberi oleh Allah, hendaknya kita semakin taat kepada Allah. Hari ini kita lihat masjid yang kita bangun bersama-sama, sholat subuh dan maghribnya bisa dihitung dengan jari telapak tangan. Satu baris tidak sampai. Kadang-kadang sholat maghrib bapaknya ada 10 orang, ibu-ibunya ada 12. Padahal kecintaan Allah kita kepada Allah, semakin diberi nikmat oleh Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Kita harus memahami kondisi alam. Sebab bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia,
Kalau kita tidak cinta lagi kepada Allah, tidak taat dan patuh kepada Allah, jangan terjadi seperti yang terjadi di Pariaman, di Padang Alai, karena masyarakatnya tidak lagi mendirikan perintah Allah, tidak taat kepada Allah. Masyarakatnya, pemudanya tidak taat kepada Allah. Makanya gunung yang besar itu dihancurkan oleh Allah, menghapus seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Berarti orang yang sholat hari ini, kita yang sholat ini, berarti kita telah berpartisipasi menanamkan kecintaan terhadap alam. Kalau tidak sholat kita, berarti kita akan mengundang azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingatkan kepada kita semua bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, mari kita ajak kembali anak dan istri kita, suami kita, untuk selalu taat kepada Allah, melaksanakan solat 5 waktu. Sebab solat adalah kunci dari kuncinya surga, kuncinya dari kebahagiaan, kuncinya rezeki daripada Allah. Kita ingin mendapatkan rezeki Allah, solat 5 waktu. Berdoa kita sesudah solat. Jangan kita terniur dengan keindahan-keindahan yang ada di rumah kita. Tinggalkan seketika solat, orang muazin telah Allah memanggil kita. Yang ketiga adalah terlalu cinta kepada harta, lupa dengan dihisap. Setiap harta yang kita miliki ini, bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, semuanya amanah daripada Allah. Apa yang kita kerjakan hari ini nanti akan diperhitungkan. Apapun profesi kita, apakah kita jadi seorang petani, apakah kita sebagai seorang pegawai, apakah seorang pekebun, ataukah seorang apa saja, pedagang, semuanya akan dihitung apa yang kita lakukan. Gara-gara kita ingin mendapatkan untung yang besar, kita korbankan orang lain demi apa yang kita inginkan. Itu adalah suatu pekerjaan yang keliru. Berarti awak lupa bahwa harta yang kita miliki ini nanti suatu saat akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti 3 hal poin tadi kami sampaikan kaum muslimin untuk dapat kita ingat bersama-sama. Yang pertama yang menyebabkan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama terlalu cinta kepada dunia. Yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah. Yang kedua adalah terlalu cinta kepada rumah, kemudian melupakan kubur. Kubur adalah tempat kita yang terakhir. Yang ketiga adalah terlalu cinta terhadap harta, lupa suatu saat kita dihitung. Maka hati-hatilah kita kaum muslimin yang berbahagia dalam menyikapi dan juga bekerja dalam kehidupan dunia ini. Sebab setiap apa yang kita lakukan akan dihitung, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama berhati-hati, sebab seorang muslim yang istiqomah itu adalah orang yang berhati-hati karena memiliki ilmu dan hati dan perasaan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana bil iman wa dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah faqad hazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua khatib mengingatkan bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Yang akan kita bawa adalah amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia. Sebab kita harus berpikir, kita adalah manusia yang berpikir, yang mempunyai hati,
yang mempunyai iman dan Islam. Bayangkan seketika hayat di kandung badan kita bergembira-gembira. Setelah hayat diambil oleh Allah, kita akan kembali ke hadirat Allah. Apa yang kita bawa? Yang pertama yang kita bawa ke tempat istirahat yang pertama adalah orang mengantarkan sarip kerabat yang mengantarkan kita. Yang kedua adalah harta kalau ada memungkinkan kita bawa ke tempat terakhir. Yang ketiga amalan kita. Yang dua tadi akan kembali kaum muslimin yang berbahagia. Kekayaan yang kita miliki ini, harta yang kita miliki ini, keluarga yang kita sayangi ini kemudian kembali ke rumahnya. Tidak ada lagi yang mendampingi kita kecuali amalan kita. Maka berpikirlah kita yang jernih, yang positif. Apapun yang kita kerjakan adalah bagaimana bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak dan istri kita. Itulah harus kita pikirkan. Jangan pemikiran untuk jangka pendek. Harus kita pikirkan untuk jangka panjang yang akan datang. Biarlah menderita hari ini, asalkan di akhirat kita bahagia. Kalau bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu harapan kita bersama. Jagalah diri kita bersama-sama. Jagalah hati kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wansurna bil iman wa adkhilna ma'al jannata ma'al iman. Allahumma sim'anna min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Waqallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna fi qalbina nuran wa fi lisana nuran wa fi sam'ina nuran wa an yamanina nuran wa an yasarina nuran. Allahumma ja'alna fi ahlil baitina nuran. Allahumma ja'alna fi ahlil baiti sakinah mawadah wa rahmah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.